Anda sedang digugat oleh teman bisnis Anda, atau pembagian waris kalian tidak adil? Bingung dengan cara berperkaranya? Cari jawabannya dalam video kali ini. Need any help? Welcome to Lao Lao Land. Seringkali saya mendapat pertanyaan dari teman-teman saya, mengapa kok dalam berperkara itu prosesnya memakan waktu yang lama sekali? Padahal dalam kacamata orang hukum, dalam berperkara itu memang menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit mengenai alur dalam berperkara, khususnya dalam gugatan perdata. Di dalam gugatan perdata, para pihaknya itu dikenal sebagai penggugat dan tergugat. Nah, para pihak ini akan menjalani serangkaian acara yang dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat di pengadilan negeri setempat. Apabila gugatan sudah didaftarkan, maka pengadilan akan memanggil para pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk menjalani proses mediasi. Proses mediasi ini sendiri bisa memakan waktu sampai dengan 1 bulan. Apa sih tujuan dari mediasi ini? Tujuan dari mediasi ini adalah untuk menemukan win-win solution bagi para pihak yang sedang menghadapi permasalahan mereka itu. Tetapi apabila mereka tidak bisa menemukan solusi dengan secara kekeluargaan, maka mediasi dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan pada pokok perkaranya itu. Mediasi gagal, kemudian gugatan dilanjutkan kepada pokok perkaranya. Kalau diibaratkan, pokok perkara ini seperti halnya kita sedang surat menyurat kepada teman kita. Nah, surat gugatan dari penggugat itu akan dibalas oleh sebuah jawaban yang disiapkan oleh tergugat. Kemudian jawaban itu akan ditanggapi kembali oleh penggugat di dalam suratnya yang bernama replik. Ternyata tergugat masih belum puas nih. Tergugat dapat membalas replik itu ke dalam sebuah surat yang bernama duple. Nah, proses surat menyurat ini saja dapat memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah proses surat menyurat itu selesai, kita masuk ke tahap yang berikut yang namanya pembuktian. Di dalam hukum perdata Indonesia, ada 5 alat bukti yang diakui dalam persidangan. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing ada 3 alat bukti yang paling sering dipakai dalam persidangan perdata. Ada surat, kemudian ada saksi, dan terakhir ada keterangan ahli. Dalam tahap ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak secara bergiliran untuk menyajikan bukti-bukti demi mempertahankan argumen mereka. Dari contoh bukti surat, para pihak dapat menggunakan akta otentik maupun akta bawah tangan selama itu masih relevan dengan kasus yang mereka hadapi. Nah, begitu pula halnya dengan bukti saksi maupun keterangan ahli, yang mana keterangannya mereka itu harus mendukung argumen dari para pihak. Nah, proses pembuktian ini saja dapat memakan waktu sampai dengan 3 bulan. Langkah terakhir sebelum menutup rangkaian yang melelahkan ini, ternyata tugas para pihak belum selesai. Para pihak masih harus menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim tentang perkara yang sudah mereka lalui. Dan tahap yang kita tunggu-tunggu adalah putusan dari majelis hakim mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Terima kasih sudah bergabung bagi kalian yang ingin menuntut ilmu. Setiap minggunya kita akan belajar hukum hanya di Lao Lao Land.